Ketika pertama kali saya pergi ke Kendari, saya tinggal di rumah seorang tukang emas. Dan pagi-pagi saya pergi ke tokonya dan duduk bicara dengan dia sambil lihat barang-barang yang dijual. Dan saya sangat terkesan dengan berbagai perhiasan emas yang ada di tokonya dan dia kasih saya kesempatan untuk lihat apa yang dipajang di etalasenya. Dan saya katakan, "Nek, yang barang-barang ini tentu saja mahal, harganya mahal. Ini emasnya kelihatan bagus, kelihatan berkilau-kilauan, rapi pekerjaannya, desainnya itu sangat mendetil." Dia ketawa. Dia katakan, "Pak Hengki, itu tidak semuanya mahal. Karena itu tidak semuanya terbuat dari emas. Banyak yang hanya merupakan sepuhan saja. Dalamnya itu bukan emas. Itu bukan 23 karat atau 24 karat, ya, bukan emas murni. Dan kelihatannya bagus karena ini produksi massal, ini buatan mesin." Dia katakan, "Yang mahal saya tidak berani pajang di sana." Lalu dia buka lemari besinya dan dia keluarkan beberapa baki yang berisi perhiasan yang kalau menurut saya sih ya biasa-biasa saja, ya. Bentuknya kelihatannya tidak serapi yang saya lihat di etalase yang dia pajang itu. Namun dia katakan, "Kalau mau bicara mahal, nah ini yang mahal." Saya tanya, "Kenapa mahal?" Dia bilang, "Nomor satu ya karena emasnya lebih murni." Tapi dia katakan, "Sekalipun ini bukan emas murni, ini adalah pesanan pribadi. Ini adalah custom made. Dibuat sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan pemesan. Dan ini semuanya adalah buatan tangan, bukan produksi mesin." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 memberitahukan kepada kita bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, saya membayangkan Allah setelah dia selesai menciptakan dunia, setelah dia selesai menciptakan hewan, setelah dia selesai menciptakan tumbuhan, setelah dia selesai menciptakan matahari, bulan, dan bintang, dan dia memutuskan untuk menciptakan mahakaryanya, puncak dari ciptaannya, yaitu manusia. Allah tidak sekedar berfirman. Itu berbeda besar sekali. Di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan planet, Allah menciptakan gajah, Allah menciptakan keledai, Allah menciptakan hewan-hewan yang lain. Allah berfirman. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan, Allah tidak berfirman. Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Saya membayangkan, saudara, bahwa Allah kemudian menyingsingkan lengan bajunya. Nah, ini cuma imajinasi saya, cuma bayangan saya. Allah menggulung lengan bajunya dan kemudian berlutut, mengambil tanah dan mulai membentuk manusia itu satu persatu. Tidak heran, saudara, bahwa tidak ada manusia yang sama. Kembar identik pun tidak ada 100% sama. Dan Alkitab memberitahukan itu terjadi karena kenapa? Allah menciptakan kita satu persatu. Dia membentuk yang satu lebih pendek, dia membentuk yang lainnya lebih tinggi, yang satunya agak gemuk, yang satunya kurus, yang satunya matanya bulat, yang lain matanya sipit, yang lain diberikan kulit yang lebih gelap, yang satunya diberikan kulit yang lebih terang. Allah menciptakan setiap manusia satu persatu. Bayangkan itu, saudara. Pikirkan itu terlebih dahulu. Kita bukan produksi massal. Manusia bukan produksi massal. Allah membentuk kita satu persatu. Setiap kita disentuh oleh Allah secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau berharga karena engkau disentuh oleh Allah secara pribadi. Allah pernah menyentuh engkau secara langsung, secara pribadi. Saya tidak tahu di mana engkau dalam hidupmu saat ini. Mungkin saudara mengatakan, "Saya ini jauh dari Tuhan." Tidak masalah. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa hidup kita pernah disentuh oleh Allah. Kita berharga, kita dibuat oleh Tuhan secara pribadi, satu persatu.
Kita tidak tahu kenapa Allah membuat kita begitu unik. Ada yang dikasih muka yang lebih lebar, ada yang dikasih badan yang lebih lebar barangkali. Kita tidak tahu kenapa, tetapi kita tahu satu hal. Kita adalah ungkapan diri Allah. Kita adalah pernyataan diri Allah. Allah mengekspresikan, kalau saya bisa katakan, karya seninya, selera seninya, kalau saya bisa mempergunakan istilah itu. Allah mengungkapkan apa yang dia bayangkan dan dia mengatakan, dia memberikan pada kita gambar dan rupanya. Itu sebabnya kita dikatakan memiliki gambar dan rupa Allah, karena kita adalah ekspresi dari diri Allah sendiri. Siapapun saudara, dimanapun saudara, apapun keadaan kita, kita adalah ekspresi diri Allah. Kita memiliki gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, saudara, di sini dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan kita, Allah membentuk kita dari debu tanah, dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya dan saudara hidup hari ini bukan karena jantung kita berdenyut, bukan karena ada darah yang mengalir, bukan karena senyawa-senyawa kimia yang bereaksi di dalam tubuh kita, menghasilkan gelombang listrik di otak kita yang kemudian membuat kita hidup. Secara biologis, betul. Tetapi saudara, hidup itu bukan betul-betul hidup sampai ketika Allah menghembuskan rohnya ke dalam diri kita. Nah, bayangkan, Allah bukan saja menyentuh kita dengan tangannya, Allah bukan saja membentuk kita sebagai ekspresi, sebagai pernyataan dari dirinya. Allah memutuskan bahwa kita cukup berharga untuk Dia memberikan nafasnya, memberikan rohnya kepada kita. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah, saudara, dikatakan kita memiliki kekekalan. Pengkhotbah pasal 12 juga memberitahukan pada kita, Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-7 juga memberitahukan pada kita, suatu hari tubuh kita yang dari debu ini akan kembali menjadi tanah seperti semula. Tetapi dikatakan di situ, roh kita akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Nah, apa pelajaran bagi kita pada hari ini? Nomor satu, kita belajar bahwa kita tidak boleh terlalu berfokus kepada hal-hal yang bersifat fisik. Tubuh kita, fisik kita, saudara, itu hanya bersifat sementara. Tubuh kita, fisik kita, saudara, adalah merupakan wadah di mana kita perlu menyatakan Allah. Itu berarti kita tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada hal-hal yang bersifat fisik. Fisik kita makin lama akan makin menurun. Dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini seperti kemah yang suatu hari akan dibongkar. Makin lama makin tua, kita makin perlu waktu, saudara, untuk merawat tubuh kita. Kita harus mengakui itu. Tubuh kita makin kita berusia, makin lama kita hidup, kita tidak sekuat, kulit kita tidak selentur seperti dulu, mata kita tidak setajam seperti dulu, telinga kita, satu persatu organ tubuh kita itu akan mulai bermasalah. Tetapi tidak masalah, saudara, tidak pada persoalan, karena tubuh memang bukan dibuat untuk kekekalan. Setelah kita jatuh dalam dosa, tubuh kita suatu hari akan kembali menjadi tanah. Tetapi saudara, roh kita, roh yang berasal dari Allah, itu yang kita harus pikirkan. Itu yang harus kita pelihara dengan baik. Itu yang kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Suatu hari, saudara, kita akan meninggalkan tubuh kita, cepat atau lambat. Dan setelah kita meninggal, saudara, tidak ada bedanya. Orang yang mau hitam, putih, kuning, mau matanya sipit, mau matanya bulat, mau hidungnya mancung, mau bagaimanapun bentuk tubuhnya, saudara, tidak ada masalah. Kita semua kembali menjadi seonggok debu. Tetapi, saudara, dan ini hal yang kedua, kita punya roh.
Roh yang berasal dari Tuhan, roh yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari di sini, saudara, hidup itu bukan hidup kalau kita hanya sekedar memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik. Hidup itu baru disebut dengan hidup ketika kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita membiarkan Dia memenuhi hidup kita, ketika kita membiarkan Tuhan datang dan mengarahkan kehidupan kita. Nah, saudara, itu yang ideal. Tetapi kita harus mengakui, tidak selalu bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena kita berdosa. Alkitab menunjukkan kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, hal yang pertama terjadi adalah hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dia datang menjembatani kita. Dia datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan mengenai kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukan kelahiran kembali secara fisik, tetapi lahir kembali secara rohani. Roh kita diperbaharui. Sekarang di dalam Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk menjalin hubungan kembali dengan Allah yang menciptakan kita. Kita sekarang dimungkinkan untuk menikmati hidup sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki jalan untuk bisa menikmati hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Apakah engkau betul-betul hidup atau engkau hanya sekedar bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan fisik, berusaha untuk memuaskan kebutuhan tubuh kita? Apakah, saudara, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita tahu di mana kita akan berada? Hidup bukan hidup sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus hidup kita diperbaharui, kita dilahir barukan kembali. Dan sekarang kita bisa secara pribadi menjalin hubungan, bersekutu di dalam roh dengan Allah yang menciptakan kita. Doa saya, semoga saudara bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Semoga saudara mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Semoga di dalam Tuhan Yesus hidup saudara diubah, diperbaharui, dilahirkan kembali. Sehingga saudara bisa betul-betul menikmati hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.